Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. Kabar Merah Putih edisi Rabu 4 Februari 2026 hadir menjumpai Anda dengan sejumlah kabar seputar agenda Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Kabinet Merah Putih, serta kabar-kabar penting dan menarik lainnya. Saya Sita Paprika selama 1 jam ke depan akan menemani Anda. Dan pemirsa, inilah kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Kita mulai kabar pertama, jajaran pengurus DPP Partai Kebangkitan Bangsa hari ini menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tiba di Kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 11 lebih 48 menit dengan menggunakan jas hijau berlambang PKB. Menurut Muhaimin, kedatangan pengurus DPP dan DPW PKB ke istana untuk beraudiensi dengan Presiden Prabowo terkait Rakernas. PKB mau mohon audiensi. Selain itu, PKB juga akan menyampaikan sejumlah masukan dan pandangan kepada Presiden Prabowo tentang program-program yang sudah berjalan. Pak, sedikit Pak, boleh Pak? PKB mau mohon audiensi Terkait Rakernas, kemudian pengurus baru di seluruh Indonesia. siapa aja tuh yang datang Gus dari PKB? Pengurus PKB se-Indonesia. Lantas apa saja yang dibahas dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dengan pengurus DPP PKB di Istana hari ini? Kita bergabung dengan reporter TV One Iman Fajar. Iman, apakah pertemuan masih berlangsung hingga siang hari ini? Ya, Sita dan juga pemirsa, hari ini Presiden Prabowo Subianto, tadi kita sudah sama-sama dengar bagaimana Presiden Prabowo Subianto ini menerima kedatangan dari sejumlah pimpinan dari Partai Kebangkitan Bangsa di Istana Kepresidenan Jakarta pada sekitar pukul 12 siang tadi. Tadi kita melihat bagaimana Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin tadi sudah tiba di sini dan menyampaikan bahwa pertemuan ini dalam rangka juga untuk audiensi menjelang Rakernas PKB dan juga tadi dari Waketum PKB Faisal Riza menyampaikan bahwa pertemuan ini juga dalam rangka untuk menyampaikan sejumlah apa yang terjadi di masyarakat dan juga dalam rangka PKB menyampaikan dukungannya kepada pemerintah. Selain pertemuan dengan PKB ini, Presiden Prabowo Subianto juga menyelenggarakan pertemuan dengan mantan Menteri Luar Negeri dan juga mantan Wakil Menteri Luar Negeri di Istana Negara Jakarta. Dan tadi sudah ada beberapa mantan Menteri Luar Negeri yang hadir, seperti misalnya tadi ada Retno Marsudi, kemudian juga ada Marty Natalegawa, kemudian juga ada Hasan Wirayuda, dan kita juga masih menunggu kedatangan dari mantan Menlu dan juga mantan Wamenlu lainnya, yang mana acara ini diperkirakan akan dimulai pada sekitar pukul 3 sore nanti di Istana Negara. Dan hingga saat ini untuk pertemuan dari Presiden dan juga pimpinan PKB juga masih berlangsung dan nanti akan dilanjutkan dengan pertemuan dengan mantan Menlu dan juga mantan Wamenlu. Kalau kita lihat dan tadi juga sudah ada beberapa yang menyampaikan pernyataan bahwa memang belum mengetahui secara pasti apa yang akan dibahas pada pertemuan pada hari ini. Namun kalau kita lihat bagaimana pertemuan Presiden Prabowo Subianto kemarin dengan sejumlah ormas Islam, salah satu agenda utama adalah mengenai pembahasan tentang Board of Peace, di mana kemarin kita ketahui sejumlah ormas Islam mendukung langkah dari pemerintah untuk bergabung di Board of Peace dengan catatan apabila nantinya Board of Peace ini merugikan, dalam hal ini adalah Palestina, maka Indonesia harus siap untuk mundur dari Board of Peace. Dan pada hari ini juga diperkirakan perbincangan dengan mantan Menteri Luar Negeri dan juga mantan Wamenlu juga akan membahas salah satunya mengenai Board of Peace, karena kita tahu bagaimana keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace ini juga memberikan sebuah sikap Indonesia dalam politik luar negeri, yang kita tahu bagaimana sikap atau prinsip dari politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif, dan tentunya dari prinsip tersebut yang harus dijaga oleh pemerintah Indonesia untuk tetap bebas aktif sehingga bisa kemudian berdiplomasi secara positif di kancah internasional. Tentunya kita akan menantikan bagaimana jalannya pertemuan pada hari ini dan juga apa saja hasil yang dihasilkan dalam pertemuan pada hari ini. Sementara itu, Sita. Iman Fajar langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Terima kasih.
Kita ke informasi selanjutnya. Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah tokoh agama Islam dan pimpinan Ormas Islam ke Istana Merdeka. Pertemuan itu dilakukan untuk membahas bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace bentukan Amerika Serikat. Sejumlah tokoh dan pimpinan Ormas Islam diantaranya dari MUI, Nahdlatul Ulama Muhammadiyah, Wahdah Islamiyah, Hidayatullah, dan IKADI bersilaturahmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Pertemuan tersebut menjadi forum dialog strategis yang membahas sejumlah isu kebangsaan. Salah satu hal yang dibahas adalah bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Yahya Khalil Stakuf menjelaskan, dalam pertemuan tersebut Presiden memberikan penjelasan menyeluruh terkait upaya dan perjuangan Indonesia dalam membantu rakyat Palestina. Gus Yahya kemudian berpesan kepada Presiden agar keterlibatan Indonesia di forum tersebut tidak merugikan perjuangan rakyat Palestina. Kami memahami semua yang dijelaskan oleh Pak Presiden dengan menitipkan pesan agar tidak mudah untuk terbawa arus yang mungkin nantinya justru merugikan Palestina, merugikan rakyat Palestina, dan Presiden mengatakan bahwa semua akan dilakukan dengan kewaspadaan, dengan prinsip yang sama sekali tidak bisa ditawar untuk menjaga, membela, dan membantu rakyat Palestina. Ketua Umum Wahdah Islamiyah Zaitun Rasmin menambahkan Ormas Islam juga menyampaikan masukan kepada Presiden Prabowo mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan dalam Dewan Perdamaian tersebut. Tentu ada penguatan-penguatan dari ormas-ormas tentang muatan peran beliau ya untuk bagaimana benar-benar kepentingan Palestina ini bukan saja damai, tapi benar-benar merdeka. Ini tadi disampaikan dengan jelas dan alhamdulillah sangat cair dan Bapak Presiden menerima baik. Beliau jawab bahwa terima kasih masukan-masukannya yang pada akhirnya tentu ini semua insya Allah untuk Palestina dan juga untuk kita di Indonesia. Terima kasih. Meningkatkan kesejahteraan kita. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Khalil Nafis menyampaikan Presiden Prabowo Subianto siap keluar dari keanggotaan Board of Peace jika lembaga itu tidak sejalan dengan tujuan Indonesia menegakkan perdamaian Palestina. Saya yang menyampaikan langsung, kami skeptis karena apa? Karena Netanyahu sampai sekarang tidak mengakui negara Palestina. Yang kedua, serangan itu masih ada. Nah, yang ketiga, kita ingin pasukan perdamaian kita jangan menjadi pasukan yang melawan Hamas, melawan terhadap perlawanan rakyat Palestina untuk merdeka. Yang keempat, kita tidak ingin hanya damai semu, sementara mereka terjajah, kita ingin damai dan merdeka. Nah, beliau memberi respon, kami masuk di BOP itu bisa tidak ikut ketika itu tidak sesuai dengan pendapat kita. Yang kedua, kalau memang tidak bisa melakukan perubahan, beliau siap keluar dari BOP. Hal itu juga ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono. Menurutnya, pemerintah bisa keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian jika tujuan-tujuan seperti perdamaian dan kemerdekaan Palestina tidak tercapai. Kalau memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, pertama situasi damai di Gaza sekarang pada khususnya, kemudian situasi damai di Palestina pada umumnya, dan akhirnya nanti adalah kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Dan saya kira itu trajektori yang kita ingin capai, yang kita lihat. Saya kira koridor-koridornya ada di situ. Terkait serangan Israel yang masih terjadi di Gaza, Indonesia bersama sejumlah negara mayoritas Muslim telah menyampaikan pernyataan bersama yang mengecam serangan terhadap Gaza. Dari Jakarta, Iman Fajar, Adin Hudaya, TV One mengabarkan. Kabar dari Bursa Calon Ketua Dewan Komisioner OJK akan kami kabarkan usai jeda. Tetap di Kabar Merah Putih.
Anda kembali di Kabar Merah Putih. Komisi 11 DPR menggelar rapat kerja bersama pemerintah membahas revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Undang-Undang P2SK. Agenda rapat membahas rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau P2SK. Rapat ini dihadiri Menteri Keuangan, Menteri Pan-RB, perwakilan dari Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Hukum. Revisi Undang-Undang P2SK ini akan memuat penguatan pasar modal, aset digital dan kripto, serta industri jasa keuangan. Selain itu, revisi juga akan mengakomodasi sistem KUHAP baru dalam penegakan hukum sektor keuangan. Dari pemerintah, karena ini adalah undang-undang inisiatif DPR. Chief Operating Officer Danantara, Doni Oskaria mengatakan kondisi finansial PT Krakatau Steel Tbk saat ini tidak lagi berada di fase krisis. Hal itu dikatakan Doni dalam rapat bersama Komisi 6 DPR di Komplek Parlemen hari ini. Menurut Doni, PT Krakatau Steel menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah melalui periode berat. Pergeseran kondisi ini seiring dukungan pendanaan dan transformasi menyeluruh yang dilakukan PT Danantara Asset Management. Perbaikan yang dilakukan Danantara tidak bersifat parsial, melainkan mencakup intervensi keuangan, operasional, dan tata kelola perusahaan. Serta jajaran ada Pak Sekjen, Pak Sekjen. Kementerian Perdagangan, Perindustrian, dan kementerian yang terkait. Jadi seharusnya kita membuat keputusan untuk besar animo masyarakat kita terhadap barang bekas ini. Sementara itu pemirsa, Ketua Komisi 11 DPR Muhammad Misbakun buka suara soal bursa calon Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK. Ditemui usai rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Misbakun mengaku belum mengetahui jika namanya disebut masuk dalam bursa Ketua Dewan Komisioner OJK. Ia menyatakan sampai saat ini dirinya masih ditugaskan oleh Partai Golkar untuk terus menjadi Ketua Komisi 11 DPR. Misbakun pun enggan berandai-andai perihal posisi Ketua DKOJK tersebut. Sampai saat ini DPR belum menerima nama calon Ketua DKOJK baru pengganti Mahendra Siregar yang mengundurkan diri. Lebih positif. Ini mencerminkan berlanjutnya momentum pemulihan. saya belum tahu. Sampai saat ini tugas partai saya adalah Ketua Komisi 11. Berarti belum ada perbincangan dengan Pansel OJK-nya? Tugas dari partai saya, Ketua Umum saya menugaskan saya Ketua Komisi 11. Pak, terakhir mungkin kalau dapat penugasan itu, Pak. Saya tidak berandai-andai. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyatakan 3 kabupaten kota di Aceh masih berstatus tanggap darurat akibat bencana tanah longsor dan banjir bandang. Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI. Rapat ini membahas penanggulangan bencana tahun 2025 dan 2026. Sementara daerah lain telah memasuki masa transisi darurat ke pemulihan. BNPB menegaskan masa transisi bukan berarti bantuan pemerintah pusat dihentikan. Perkembangan terakhir bencana Sumatera dari 53 kabupaten kota terdampak, sekarang tinggal 3 yang masih tanggap darurat, sisanya sudah masuk ke transisi menuju ke pemulihan, transisi darurat ke pemulihan. Transisi darurat ke pemulihan bukan berarti sudah pulih, kemudian pemerintah pusat sudah tidak memberikan bantuan. Sama saja sebetulnya dengan tanggap darurat, cuma transisi darurat ke pemulihan itu sudah terlihat bahwa dari mulai awal bencana 2 bulan ini sudah terdapat kemajuan-kemajuan yang cukup signifikan.
Pemirsa, peresmian revamping amonia pabrik 2 Pupuk Kalimantan Timur telah dilakukan. Peremajaan pabrik ini merupakan langkah strategis guna menjaga keberlanjutan swasembada pangan. Berikut wawancara reporter kami, Felicia Amalinda bersama Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmat Pribadi dari Bontang, Kalimantan Timur. Ya pemirsa, proyek revamping amonia pabrik 2 PT Pupuk Kalimantan Timur telah diresmikan pada tanggal 29 Januari 2026. Lalu bagaimana strategi jangka panjang dari proyek tersebut? Saat ini kami sudah bersama dengan Bapak Rahmat Pribadi selaku Direktur Utama dari PT Pupuk Indonesia. Halo Pak Rahmat, apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Pak Rahmat, ini dengan diresmikannya dari proyek revamping amonia pabrik 2 ini, sebenarnya bagaimana posisi dari revamping amonia pabrik 2 ini Pak dalam bisnis atau strategi jangka panjang PT Pupuk Indonesia dan juga PT Pupuk Kalimantan Timur? Jadi begini, pertama saya ingin menyampaikan bahwa revamping pabrik amonia pabrik 2 amonia Pupuk Kalimantan Timur ini adalah peresmiannya adalah satu langkah nyata perwujudan dari 7 komitmen itu. Ini adalah yang pertama, 7 komitmen kepada pemerintah yang sejalan dengan Perpres nomor 113 tahun 2025. Dan uniknya lagi, revamping itu bahasa simpelnya adalah peremajaan. Pabrik ini didirikan tahun 84. Umurnya sudah cukup lama. Tapi yang menarik, tahun 84 itu yang terjadi di Indonesia adalah tercapainya swasembada pangan tahun 84. Dan alhamdulillah ketika ini diremajakan, juga Bapak Presiden Prabowo baru saja mengumumkan bahwa Indonesia sudah swasembada beras dan jagung. Artinya ini adalah sebuah langkah visi jangka panjang yang terus kita bawa oleh Pupuk Indonesia. Bagaimana Pupuk Indonesia bisa terus melakukan upaya-upaya untuk memastikan posisi kita sebagai penopang ketahanan pangan nasional. Alhamdulillah, tentu secara jangka panjang kita perlu merevitalisasi. Kenapa harus merevitalisasi? Tentunya kita harus jaga berlangsungan pabrik pupuk ini, karena tanpa pupuk tidak mungkin produktivitas pertanian itu bisa meningkat atau terjaga. Oke, Pak, yang memang yang tadi Bapak sempat sebutkan juga ya Pak, bahwa Pupuk Indonesia ini kan juga punya komitmen untuk membangun dan juga merevitalisasi 7 pabrik dalam 5 tahun ke depan ya Pak ya. Untuk progresnya sampai saat ini seperti apa Pak? Dan apa sebenarnya detail yang ingin direvitalisasi itu seperti apa? Jadi ada 7, itu insya Allah semua akan mulai kita bangun dalam 5 tahun ini. Bahkan 1 kan sudah kita resmikan pada hari ini. Pada saat ini sedang berlangsung 3 proyek. 1 adalah pabrik soda as yang juga ada di Bontang di sini. Kenapa pabrik soda as? Karena produk sampingnya itu menghasilkan pupuk amonium chloride. Dan itu jauh lebih murah dibandingkan pupuk yang bahan baku yang biasa kita pakai. Kedua, ada pabrik Pusri 3B. Nah, pabrik Pusri 3B ini, kalau ini kan peremajaan. Kalau di Pusri 3B, di Palembang kita ganti keseluruhan pabriknya. Menjadi pabrik yang jauh lebih modern. Nah, fokusnya di mana? Tentu fokusnya kita benahin dulu yang besar-besar. Yang amonia, urea itu kan merupakan, boleh dikatakan hulunya. Karena dari amonia jadi urea bisa dipakai langsung atau bisa dijadikan NPK. Jadi yang besar-besar itu kita bereskan, ada 3 proyek amonia dan urea. Kemudian soda as dan NPK nitrat. Itu adalah import substitutions. Karena hari ini Indonesia mengimport NPK berbasiskan nitrat. Indonesia juga mengimpor soda as. Indonesia juga mengimpor amonium chloride sebagai produk samping. Jadi kita merevitalisasi amonia dan urea sebagai basis hulu dari produksi ini, tapi di saat yang sama kita juga mencari terobosan supaya kita bisa memastikan kemandirian bangsa. Tidak semuanya tergantung pada impor. Karena kita punya kemampuan memproduksinya, kita punya bahan bakunya. Jadi ya kita bangun soda as ini sudah berapa puluh tahun, sudah 3 dekade lebih Indonesia mencoba membangun soda as dan belum pernah tercapai. Alhamdulillah
kita sudah mulai konstruksinya di sini. Oke, Pak. Pak, saya juga mau tanya Pak, kenapa sih Pak program revitalisasi pupuk itu sangat penting bagi industri pupuk nasional? Tidak hanya untuk industri pupuk nasional, tapi untuk Indonesia supaya bisa berdiri mandiri. Karena tanpa ketahanan pangan tidak mungkin bangsa ini bisa kuat, teguh, berdiri di atas kakinya sendiri. Dan kita tahu pupuk adalah inputan pertanian yang sangat penting. Karena pupuk itu pengaruhnya 62% dari produktivitas. Tanpa produktivitas yang terjaga, tidak mungkin terjadi swasembada pangan. Oleh karenanya, perlu kita jaga dua hal. Yaitu adalah satu adalah ketersediaan. Ketersediaan berarti pupuknya harus cukup, pabriknya harus mumpuni. Kalau pabrik tua nanti sering batuk-batuk, sering mati ya barangkali ketersediaannya bisa terganggu. Kedua, keterjangkauan. Dengan pabrik-pabrik yang modern ini biayanya bisa turun. Biaya produksinya bisa turun. Dan itu sudah implementasi dari Perpres 113 dan komitmen membangun 7 pabrik itu sebagian sudah dinikmati oleh petani dalam bentuk diskon pupuk 20%. Kita sebagai BUMN, sebagai bagian dari pemerintah ini, semua efisiensinya kita persembahkan kepada petani dalam bentuk pengurangan harga pupuk. Harapannya apa Pak untuk adanya revitalisasi pupuk, kemudian juga ada revamping amonia ini ke depannya seperti apa? Harapannya simple, kami berharap para petani menjadi lebih senang, lebih bisa mudah menjangkau pupuknya, karena pupuknya tersedia, pabriknya handal, lebih efisien, lebih hijau. Itu adalah misi besar dari Pupuk Indonesia, mendukung ketahanan pangan nasional, memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pupuk. Karena tanpa itu akan sangat sulit bisa dicapai ketahanan pangan. Jadi kami berharap mudah-mudahan dengan langkah yang kita lakukan ini, Pupuk Indonesia bisa semakin meneguhkan posisinya sebagai pilar utama ketahanan pangan nasional. Mudah-mudahan Indonesia bisa menjadi lebih kuat. Amin, amin. Baik, terima kasih banyak Pak Rahmat atas waktunya. Semoga dengan adanya revitalisasi pupuk ini, kemudian juga ada revamping tadi, ini juga bisa mendukung petani-petani lokal, kemudian juga bisa mendukung perekonomian Indonesia ya Pak ya? Insya Allah. Insya Allah. Ya pemirsa, itu dia tadi perbincangan dengan Bapak Rahmat Pribadi selaku Direktur Utama dari PT Pupuk Indonesia di segmen Kabar Merah Putih, yang mana mengenai revitalisasi pupuk dan juga revamping amonia pabrik 2 PT Pupuk Kalimantan Timur dari Bontang, Kalimantan. Anda masih menyaksikan Kabar Merah Putih. Pembangunan rumah hunian sementara untuk korban banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Bener Meriah Aceh terus dikebut. Seperti yang terlihat di Desa Wonosobo, Wih Pesam, sebanyak 89 unit hunian sementara terus dituntaskan. Hal ini dilakukan agar warga korban banjir bandang bisa menempatinya saat bulan Ramadan nanti. Pengerjaan hunian sementara saat ini sudah mencapai 75% dan diperkirakan bisa ditempati saat bulan Ramadan nanti. Bangunan untuk Untara yang ada di Kampung Wonosobo ini, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, sejumlah 89 unit. Insya Allah dengan luas lahan 1 hektar lebih, dengan bangunan 89, dengan kondisi sudah mencapai 75%. Sementara itu pasca bencana longsor yang melanda 3 kampung di Desa Pasir Langu, Bandung Barat pada Sabtu 24 Januari 2026 lalu, jejak kehancuran tampak jelas. Material longsor berupa tanah bercampur lumpur dan bebatuan berukuran besar menimbun puluhan rumah warga. Beginilah kondisi lokasi longsoran di sektor A2 dan B2 di Kampung Babakan, Pasir Kuning. Terlihat banyak bongkahan batu raksasa yang tersingkap. Beberapa di antaranya berdiameter lebih dari 1 meter, menutup akses jalan dan kebun yang sebelumnya menjadi sumber penghidupan warga setempat. Menurut Ade, warga Kampung Babakan, awalnya di Kampung Babakan ini hanya berupa permukiman, jalan, dan kebun sayuran. Namun sekarang rata dengan tanah ditimpa batu besar. Ade menyebut batu-batu besar itu sebelumnya tidak pernah ada di kawasan permukiman tersebut. Batu besar ini dibawa dari atas lereng gunung yang longsor dan jumlahnya cukup banyak. Kalau batu-batu itu
di atas. Ya. Ini memang rata-rata kebun semua nih Pak? Ya, kebun semua. Ya. Lah batu-batu itu dari mana? Dari atas. Dari atas? Ya. Seperti diketahui, material longsor kaki Gunung Burangrang mengalir sejauh kurang lebih 3 km. Dengan beda tinggi antara hulu dan area landaan mencapai 800 meter. Kondisi lereng yang terjal mempercepat laju aliran material seperti bebatuan tersebut ke kawasan permukiman warga. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Endra Kusuma, TV One mengabarkan. Ratusan siswa 3 sekolah dasar korban longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat hari ini masih diliburkan. Selain terdampak bencana longsor, bangunan sekolah mereka masih digunakan sebagai posko penanganan dan dapur umum. Di Pasir Lango sejak 24 Januari 2026 atau hari pertama musibah longsor, tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Selain SD Pasir Lango, masih ada 2 sekolah dasar lain yang juga pembelajarannya diliburkan dan dilakukan secara daring. Sementara di posko pengungsian, anak-anak menjalani trauma healing karena banyak orang tua, tetangga, dan kerabat menjadi korban meninggal dunia. Informasi selanjutnya, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menghadiri Forum Internasional Indonesia Economic Summit 2026. AHY menekankan strategi Indonesia untuk menghadapi tantangan geopolitik dan mendorong pembangunan infrastruktur nasional. Dalam Forum Indonesia Economic Summit 2026, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan visi pembangunan ekonomi dan infrastruktur di tengah ketidakpastian global. AHY mengingatkan bahwa Indonesia harus mengawasi rivalitas global Amerika Serikat dan Tiongkok yang bisa mempengaruhi perdagangan dan rantai pasok di Indonesia. Tentu dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian global saat ini, Indonesia harus terus fokus untuk membangun kemandirian dirinya dan sesuai asta-cita dan juga yang menjadi visi besar dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, tentu Indonesia harus berikhtiar, berupaya sekuat tenaga agar bisa menghadirkan ketahanan di bidang pangan, energi, air, sekaligus infrastruktur bisa menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antar wilayah juga bisa menjadi solusi ketimpangan antar wilayah di Indonesia. Sekaligus kita berharap infrastruktur juga bisa mendukung pembangunan human capital, sumber daya manusia bangsa yang tentunya kita harapkan melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan bisa hidup semakin baik, layak, dan kita semua tentunya berharap Indonesia bisa survive dari segala bentuk disrupsi, tapi sekaligus juga menjadi pemenang dalam kompetisi yang semakin sengit. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi menggelar wisuda Purna Bakti Hakim MK Arief Hidayat. Arief Hidayat secara resmi diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi setelah 13 tahun menjadi Hakim Konstitusi. Ia resmi memasuki masa pensiun pada 3 Februari 2026 saat umurnya genap 70 tahun. Berdasarkan aturan hukum, Hakim Konstitusi diberhentikan dengan hormat setelah mencapai batas usia tersebut. Sebelumnya telah ditetapkan Adis Kadir sebagai calon Hakim Mahkamah Konstitusi yang akan menggantikan kosongnya jabatan yang ditinggalkan Arief Hidayat. Saya berpesan pada adik-adik bahwa manusia itu ada batasnya. Kita harus menyadari bahwa semuanya ada batasnya. Baik batas-batas usia maupun batas-batas jabatan, karier, dan batas
mempunyai apapun itu ada batasnya. Oleh karena itu kita harus ikhlas, legowo, bisa menerima batas-batas itu. Jajaran pengurus DPP Partai Kebangkitan Bangsa hari ini menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tiba di Kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 11:48 dengan menggunakan jas hijau berlambang PKB. Menurut Muhaimin, kedatangan pengurus DPP dan DPW PKB ke istana untuk beraudiensi dengan Presiden Prabowo terkait Rakernas. PKB mau mohon audiensi. Selain itu, PKB juga akan menyampaikan sejumlah masukan dan pandangan kepada Presiden Prabowo tentang program-program yang sudah berjalan. Terima kasih, Gus. Pak, sedikit Pak, boleh Pak? Sedikit dong Pak. Soal agendanya apa sih? Ini agendanya apa Pak? Ya PKB lagi diterima Presiden untuk Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah tokoh agama Islam dan pimpinan ormas Islam ke Istana Merdeka. Pertemuan itu dilakukan untuk membahas bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace bentukan Amerika Serikat. Sejumlah tokoh dan pimpinan ormas Islam diantaranya dari MUI, Nahdlatul Ulama Muhammadiyah, Wahdah Islamiyah, Hidayatullah dan IKADI bersilaturahmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Pertemuan tersebut menjadi forum dialog strategis yang membahas sejumlah isu kebangsaan. Salah satu hal yang dibahas adalah bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Yahya Khalil Stakuf menjelaskan, dalam pertemuan tersebut Presiden memberikan penjelasan menyeluruh terkait upaya dan perjuangan Indonesia dalam membantu rakyat Palestina. Gus Yahya kemudian berpesan kepada Presiden agar keterlibatan Indonesia di forum tersebut tidak merugikan perjuangan rakyat Palestina. Kami memahami semua yang dijelaskan oleh Pak Presiden dengan menitipkan pesan agar tidak mudah untuk terbawa arus yang mungkin nantinya justru merugikan Palestina, merugikan rakyat Palestina, dan Presiden mengatakan bahwa semua akan dilakukan dengan kewaspadaan, dengan prinsip yang sama sekali tidak bisa ditawar untuk menjaga, membela dan membantu rakyat Palestina. Ketua Umum Wahdah Islamiyah Zaitun Rasmin menambahkan ormas Islam juga menyampaikan masukan kepada Presiden Prabowo mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan dalam Dewan Perdamaian tersebut. Tentu ada penguatan-penguatan dari ormas-ormas tentang muatan peran beliau ya untuk bagaimana benar-benar kepentingan Palestina ini bukan saja damai, tapi benar-benar merdeka. Ini tadi disampaikan dengan jelas dan alhamdulillah sangat cair dan Bapak Presiden menerima baik. Beliau jawab bahwa terima kasih masukan-masukannya yang pada akhirnya tentu ini semua insya Allah untuk Palestina dan juga untuk kita di Indonesia. Terima kasih. Meningkatkan kesejahteraan kita. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Khalil Nafis menyampaikan Presiden Prabowo Subianto siap keluar dari keanggotaan Board of Peace jika lembaga itu tidak sejalan dengan tujuan Indonesia menegakkan perdamaian Palestina. Saya yang menyampaikan langsung kami skeptis karena apa? Karena Netanyahu sampai sekarang tidak mengakui negara Palestina. Yang kedua, serangan itu masih ada. Nah, yang ketiga, kita ingin pasukan perdamaian kita jangan menjadi pasukan yang melawan Hamas, melawan terhadap perlawanan rakyat Palestina untuk merdeka. Yang keempat, kita tidak ingin hanya damai semu, sementara mereka terjajah, kita ingin damai dan merdeka. Nah, beliau memberi respon, kami masuk DPOP itu bisa tidak ikut ketika itu tidak sesuai dengan pendapat kita. Yang kedua, kalau memang tidak bisa melakukan perubahan, beliau siap keluar dari DPOP. Hal itu juga ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono. Menurutnya, pemerintah bisa keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian jika tujuan-tujuan seperti perdamaian dan kemerdekaan Palestina tidak tercapai.
Kalau memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, pertama situasi damai di Gaza sekarang pada khususnya, kemudian situasi damai di Palestina pada umumnya, dan akhirnya nanti adalah kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Dan saya kira itu trajektori yang kita ingin capai, yang kita lihat. Saya kira koridor-koridornya ada di situ. Terkait serangan Israel yang masih terjadi di Gaza, Indonesia bersama sejumlah negara mayoritas Muslim telah menyampaikan pernyataan bersama yang mengecam serangan terhadap Gaza. Dari Jakarta, Iman Fajar, Adin Hudaya, TV One mengabarkan. Kita beralih ke kabar lain pemirsa. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri tampil sebagai pembicara dalam forum Majelis Persaudaraan Manusia di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Dalam forum internasional ini, Megawati menyampaikan pandangan Indonesia tentang nilai kemanusiaan, kepemimpinan, dan perdamaian global. Forum ini merupakan bagian dari rangkaian Zayed Award for Human Fraternity yang digelar di Abu Dhabi. Megawati menjadi salah satu pembicara bersama sejumlah pemimpin perempuan dunia. Forum ini juga dihadiri Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta dan aktivis HAM asal India Kailash Satyarthi. Dalam pidatonya, Megawati menegaskan bahwa sejak awal Indonesia didirikan sebagai bangsa yang menghormati keberagaman dan menjadikan nilai kemanusiaan sebagai dasar kehidupan bernegara. Tahun 1999 sampai 2001 dan kemudian Presiden Republik Indonesia pada periode 2001 sampai 2004, negara menghadapi konflik horizontal yang mengancam sendi persatuan nasional seperti di Poso, Sulawesi Tengah, dan Ambon, Maluku. Kalau tidak pernah ke Indonesia, mungkin tidak akan bisa mengerti karena tempatnya terpecah-pecah oleh pulau. Maka betul-betul kalau kita tidak mempunyai rasa kemanusiaan, akan sangat sulit mempersatukan satu dengan lainnya. Konflik tersebut ada yang berlatar belakang agama maupun etnis. Dalam situasi waktu itu, sebagai kepala negara, saya membawa negara hadir bukan sebagai sebuah kekuatan yang represif, melainkan sebagai penjamin rekonsiliasi dengan semangat kekeluargaan. Pada Rabu siang tadi, jenazah Meriati Hugeng, istri dari Kapolri kelima Jenderal Purnawirawan Hugeng Iman Santoso, dimakamkan di TPBU Giritama di kawasan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Prosesi upacara pemakaman berlangsung hikmat dan dihadiri oleh beberapa petinggi Polri, diantaranya Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Meriati Hugeng dimakamkan tepat di sebelah makam Jenderal Purnawirawan Hugeng Iman Santoso. Mary Hugeng meninggal dunia pada Selasa pukul 13:24 di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada usia 100 tahun karena sakit. Upacara selesai. Komandan upacara dapat. Tentunya selama almarhumah hidup, beliau banyak sekali membawa pesan-pesan yang selalu disampaikan di setiap kami bertemu. Sehingga kemudian dari pesan-pesan itulah juga yang kemudian menginspirasi kami untuk terus mendorong, menjaga integritas dan apa yang telah diteladankan oleh beliau dalam kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Antara lain beberapa kali kami melaksanakan Hugeng Award. Ini sebagai upaya kami untuk mengikuti teladan yang diberikan oleh almarhum Hugeng yang selalu disampaikan oleh Eyang Mary.
Pemirsa, dalam memperingati Hari Kanker Sedunia, Ikatan Istri Fraksi Partai Golkar DPR RI melaksanakan sosialisasi Hari Kanker Sedunia. Kegiatan ini mengambil tema bersama melawan kanker menuju masa depan lebih sehat. Menurut Ketua Ikatan Istri Fraksi Golkar DPR RI, Lulu Maknu Ninah Sarmuji, perang melawan kanker tak hanya dengan kampanye hidup sehat, namun juga dengan kesiapan sistem kesehatan, terutama deteksi dini. Ia juga menambahkan apabila kanker merupakan penyakit kompleks yang tanda awalnya sulit dikenali. Ia mengajak masyarakat untuk meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap penyakit kanker. Tentunya pada hari ini kita ketahui bersama bahwa kita memperingati Hari Kanker Sedunia ya. Pada tanggal 4 Februari ini tentu mengingatkan kita semua, khususnya kita kaum perempuan ya, harus lebih aware terhadap diri kita sendiri, menjaga kesehatan kita, keluarga kita, dan lingkungan sekitar kita. Informasi tadi menutup kabar Merah Putih hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan berita utama kriminal bersama Ninda Febiola. Saya Sita Paprika pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.